Saya sempat ke Amerika dan saya di situ ada 1 bulan di Amerika latihan, dan saya kena cedera pinggang. Terus saya dipulangkan ke Indonesia untuk pengobatan. Jadi saya pulang itu saya fokus ke cedera saya pinggang. Jadi latihan itu saya tidak bilang latihan tidak latihan karena saya fokus untuk pengobatan. Kayak saya ingin tampil lagi di oktagon maupun di Amerika atau di Indonesia, saya ingin tampil lagi karena ini menjadi cita-cita saya dari dulu. Jadi kalau bilang persiapan, ini persiapan sangat singkat karena saya waktu itu fokus dalam pinggang yang cedera, dan ketika saya pinggangnya udah bagus ya saya dapat jadwal di Fight Night 70 ini, saya kaget. Lagi tambah slip isi lagi. Oh, duduk bang atau begini? Enggak apa santai. Oh, Gimana tadi latihan pagi? latihan ini memang menguras tenaga karena belum makan aku. Tapi sarapan enggak? Sarapan enggak, karena memang jaga sekali berat badan karena. Jadi makan apa aja nggak ada? Kalau bilang makan belum ada, tapi kalau minum ada. Mungkin minum air sedikit, ukuran penutup. Oke. Berarti sebelum jam 4 udah harus turun. Harus dapat 1 kilo lagi. Oke. Berjemur aja kita, Mas. Enggak apa-apa, ini sambil tidur ini menurunkan berat badan itu. Saya santai. Mantap. Saya Alfiandi itu lihat saya sedikit grogi karena aku bawa santai juga. Ada event, ada koordinasi kita apa boleh di ini dia sudah koordinasi, dia langsung tolak sampai detik ini. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Gasibulan. Saya berasal dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Pekerjaan saya seorang driver auto box es krim. Saya sebelum jadi fighter, saya itu dikatakan preman lah kalau di Kota Mobagu. Dan ketika saya mengenal MMA yang di waktu itu di TV One kan, saya sempat nonton ya. Jadi orang tua waktu saya bikin kacau di acaranya orang itu, saya bikin onar, kursi saya patahin, nggak ada yang bisa marah saya kalau saya marah itu. Jadi orang tua saya itu, orang tua angkat saya ngomong sama saya, kalau kamu mau jadi lebih baik, kau pikir ini kamu hobi berantem, tempat berantem ada tempatnya ini. Kalau kamu mau jadi petarung, ini ikut seleksi audisi One Pride. Nah, waktu itu One Pride bikin di Manado, ya saya ikut audisinya, ya alhamdulillah saya dapat grade B dan saya lolos. Sampai sekarang ini saya ada di sini. Kalau pengalaman saya kan di One Pride ini saya udah 6 kali main. Jadi kemenangan saya udah rasakan 4 kali. Kekalahan bagi saya itu 1 kali. Kalau kekalahan yang kan saya kan 2 kali kalah, tapi kalau buat saya itu saya tidak kalah karena itu hanya selebrasi yang saya tambah. Tapi itu saya tidak tahu peraturannya One Pride dan saya didis. Lawan sudah tap tapi saya dinyatakan kalah karena membuat onar di pertandingan, memancing keributan. Jadi saya dinyatakan kalah. Dapat jadwal di Fight Night 70 ini, saya kaget, cuma dikasih waktu seminggu menurunkan berat badan. Nah, mau nggak mau saya juga serba salah, sudah bilang kan aku nggak sempat bisa turunkan sampai 61 berat badan saya, tapi mereka bilang kemampuan kamu sampai berapa? Saya bilang sampai 65 saya bisa. Ya saya kan 65, jadi saya jadi fight. Hari ini H-1 sangat mematikan dan membunuh. Saya rasa mau mati ini. Belum fight sudah rasa mau mati. Perut terasa pedis, otot semua habis, tenaga terkuras habis, belum makan. Aduh, lagi-lagi saya bilang nggak gampang jadi fighter. Jadi kalau mau jadi fighter MMA, orang Manado bilang berpikir 2 kali. Nggak segampang itu. Apalagi menjadi champion di kelas yang ada. Butuh latihan yang keras. Kalau cuma latihan di kampung,
semua nol akan dapat itu. Walaupun persiapan saya hanya singkat 1 minggu, tapi saya mau hasil yang terbaik. Sebagaimanapun fisik saya, sebagaimanapun teknik saya, cuma satu prinsip saya tidak mudah dikalahkan. Mau di bawah, mau di atas, tetap saya siap. Siap baku habis. Oke, Mau jadi coba dia. Nice. Nah, kalau soal ini menciptakan mental lah. Nah, menciptakan mental, kalau bagi saya memang saya kurang jam terbang sama dia. Tapi kalau mental, saya dari kecil itu mental saya sudah dilatih. Sudah dilatih sampai saya turun di jalanan, mental saya sudah jadi dari jalanan. Jadi kalau bilang mental, yang sekarang saya sampai ada di Jakarta ini karena mental saya. Tapi kalau untuk teknik saya sebenarnya mundur karena, tapi mental saya dan kemauan saya ingin fight, ya saya datang di sini. Jadi kalau bilang mental atau bikin grogi saya nanti Trena, itu tidak akan bisa. Kalau untuk saya pribadi, saya juga kan walaupun saya ini pengalamannya masih kurang, tapi kalau bagi saya kemenangan itu saya juga nggak bisa ambisi karena saya sadar dari segi persiapan saya kurang. Jadi kalau bilang saya harus memenangkan itu di pikiran saya tidak ada, tapi di pikiran saya akan main di One Pride, saya akan bermain apapun hasilnya, saya akan memberikan yang terbaik. Itu masalah kemenangan itu nomor 2 bagi saya. Yang ini saya nomor 1, saya tampil di arena dulu. Memang dia itu fighter yang lengkap lah bagi saya, karena kan dia itu juga sudah mewakili Indonesia kan, main di Vietnam itu SEA Games. Jadi saya rasa dia itu bukan petarung yang biasa aja, petarung memang bisa diakui aja. Karena besok Kalau Alfiandi ada di sini, saya cuma akan bilang, Alfiandi, saya ini mungkin kalah jam terbang sama kau, tapi jangan kau coba saya. Saya tidak akan pernah mundur selagi kau masih makan nasi, aku juga masih makan nasi. Kita sama-sama manusia. Jadi rasa takut itu tidak ada. Kecuali dia makan besi. Kalau dia makan besi berarti dia bukan manusia, Bang. Kita sepesan aja sama Alfiandi. siap. Oke. Cakep banget sih Bang. Maaf banget ya ganggu Udah dan nggak ngomong. mau, Bang.